Hati kami memujimu, jiwa kami menyembahmu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap menyembahmu Tuhan. Biarlah ucapan syukur naik dari hati yang tulus kepada Tuhan. Bawa persembahan yang baik, ucapan syukur, pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi anak domba yang duduk di atas tahta, kami naikkan pujian kami. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya.
Namamu besar, ajaibanmu, keperkasaanmu. Haleluya, kami nyanyikan keagunganmu, kami nyanyikan kebesaranmu, kami ceritakan kedahsyatanmu. Oh, hadiratmu penuhi kami, hadiratmu melingkupi kami Tuhan. Mari terus menyembah Dia, mari terus agungkan Tuhan. Yesus, 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 oh Raja di atas segala raja, Anak domba yang duduk di atas tahta, yang menerima setiap penyembahan kami. Segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami tersyukur di bawah kaki-Mu. Oh haleluya. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, biar seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, biar seluruh bumi penuh dengan hadirat-Mu, biar kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih nama demikian Gunglah kerajaan-Mu, perkasa, kekal dan mulia selama-lamanya. Terima kasih. Oh haleluya. Ya Rabbal Alamin, Bapa Kau baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami, Allah Immanuel yang bergerak bersama-sama dengan kami. Oh Bapa kami yang setia, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia men. Bapa, Kau mulia, haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Mau lebih dari harta, segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
bersamamu kami aman. Terima kasih. Lebih dari segala harta, Kaulah segalanya. Nyatalah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Setiap kita pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mau ceritakan berapa banyak kebaikan Tuhan yang terjadi, yang kita alami, menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, ya Tuhan yang nyata, ya sungguh ada, yang mendengar setiap doa kita. Tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Dia selalu ada. Tetap percaya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari kita yang memerlukan pertolongan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Yang memerlukan mujizat, mendekat kepada Tuhan, bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, tambah Engkau tambah perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku lagi. Tangan Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang untuk mendengar seru doa kita. Tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Amin, amin. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dengan iman, percaya ada mujizat dalam setiap ucapan syukur yang keluar dari mulut kita. Ku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang. Katakan ku menang, ku menang. Sekali lagi ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya, haleluya. Kami menang bersamamu Tuhan, kami menang bersamamu. Oh, haleluya. Kami tahu Kau yang bersama dengan kami. Mari datang kepada Tuhan, dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Belajar untuk peka kan suaranya.
kami karena anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami karena Engkau. Haleluya. Kelemahan kami bawa segala kekhawatiran kami bawa segala beban kami bawa segala masalah kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Oh, sembuhkan kami, sembuhkan umat-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Pulihkan kota kami, pulihkan negeri kami. Oh, Kau yang berkuasa, kepadamu kami datang, kepadamu kami berseru. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan tempat kami berlindung, tempat kami berlari. Oh, nama Tuhan, nama Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu bagi kami. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu bagi kami. Kami tahu Kau melindungi kami, Kau menjagai kami sebagai biji mata-Mu. Ya Ramasya seperti itu seorang bapa menjagai anaknya. Demikian kasih-Mu Tuhan bagi kami. Ampuni segala kelemahan kami, ampuni segala kekurangan kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Haleluya. Kami tahu bersama dengan kami mau belajar bersyukur. Kami mau berkata, Engkau Bapa yang baik. Segala yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah lepas dari pengamatan-Mu. Kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu
apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, amin. Kau bersabda, kata-katamu, Engkau yang selamatkan kami. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari sekali lagi katakan lagu ini. Katakan sebagai ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan, amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan penyakit, nyanyikan pujian ini. Kau berfirman, percaya, sembuhkan, sabda dan selamatkanku, amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, ya, sembuhkan kami. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap seru doa kami umat-Mu. Mari pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa-doa kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kita. Naikkan doa yang tulus dari hati kita. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia ini. Engkau Tuhan tahu kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Engkau tahu Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah pandemi yang sedang terus terjadi. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu perlu perlindungan-Mu. Kami perlu kekuatan
kekuatan dari Yesus. Ya Rohmu Tuhan, jalanmu bekerja saat ini. Ya Roh Allah yang hidup dan berkuasa itu bergerak atas bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Rohmu Tuhan berhembus dengan kuat Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan pada umat-Mu di Indonesia untuk terus percaya kepadamu, untuk terus beriman kepadamu dan makin setia kepadamu Tuhan, untuk melakukan tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan. Oh Yesus, tolong umat-Mu di Indonesia, tolong gereja-Mu Tuhan. Meski pandemi dan persoalan ada di bangsa ini, tapi biarlah Engkau tolong kami gereja-Mu di Indonesia untuk tetap berdiri tegak dan menjalankan tugas kami, untuk menjalankan amanat agung kerajaan Allah. Oh Tuhan, pengurapan-Mu biarlah turun atas gereja-Mu, bahkan semakin kuat dan semakin kuat. Urapi hamba-Hamba-Mu Tuhan yang ada di Indonesia. Urapi Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok negeri ini, dimanapun umat-Mu berada. Di situ biarlah terang kemuliaan-Mu dinyatakan. Di situ biarlah kekuatan kuasa-Mu dinyatakan. Di situ biarlah kasih-Mu dinyatakan. Haleluya. Kami mohon kekuatan kuasa-Mu Roh Kudus, karena tanpa Kau kami tidak mampu. Kemampuan kami, kesanggupan kami hanya ada di dalam-Mu Yesus Kristus, karena Engkau kekuatan dan kuasa kami. Biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi saat ini memenuhi umat-Mu. Saat ini memenuhi umat-Mu. Terus kehidupan yang dari Engkau Kristus itu memenuhi umat-Mu, bahkan memancar ke sekeliling umat-Mu dimanapun umat-Mu beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tudungi kami gereja-Mu, tudungi kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, para hamba-Hamba-Mu dimanapun kami berada. Tudungi dengan kuasa darah Yesus. Ialah darah anak domba Allah menudungi roh, jiwa dan tubuh kami. Darah Yesus membentengi semua yang berkaitan dengan diri kami, sehingga tidak ada satu kuasa jahat pun atau kekuatan dari manapun yang dapat mencelakai kami atau merugikan kami umat-Mu, gereja-Mu di Indonesia. Ketika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, pembelaan-Mu akan dinyatakan, karena itu adalah janji-Mu. Ketika kami berjalan seturut kehendak-Mu, maka Engkau juga yang akan berperang bagi kami. Ketika kami harus berhadapan dengan kuasa-kuasa, dengan tembok-tembok coba menghambat kami, Engkau yang berperang bagi kami. Tembok-tembok penghalang itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Injil kerajaan Allah semakin tersebar dengan luas, dengan kuat, dengan bebas di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, untuk para hamba-Mu di garis depan, untuk umat-Mu, untuk para gembala, para penginjil, pengajar. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Kalaupun ada di antara kami sudah terpapar, kuasa pilut-pilur-Mu saat ini bekerja, pemulihan yang dari Engkau terjadi, sehingga kami menjadi sehat dan kuat kembali. Sehingga tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan pada kami dapat terselesaikan dengan baik. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan dari Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami alaskan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya semua kita terus dalam perlindungan anugerah Tuhan.
sekalipun pandemi sedang ada di mana-mana dan kita belum bisa ibadah bersama, harus online, tetapi dari doa pagi ini saya selalu menyerukan ayo terus berdoa, mendekat pada Tuhan karena ada kuasa kesembuhan dalam Yesus yang bisa engkau alami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan doa, membutuhkan bantuan, konseling, atau Anda mau sharing kesaksian sudah sembuh dari sakit atau ditolong Tuhan, Anda boleh hubungi nomor WA pastoral supaya kita boleh saling mendukung dan memberkati. Puji Tuhan, hari ini saya mau sharekan dengan Anda tentang jangan takut, percaya saja. Mari katakan dengan saya sekali lagi, jangan takut, percaya saja. 1, 2, 3, jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus mengajak para muridnya untuk menyeberang danau, mereka menghadapi badai. Dalam Markus pasal 4, mari kita akan melihatnya lebih dahulu supaya kita boleh mengetahui background-nya. Sebenarnya ini adalah satu pasal sebelum kisah penyembuhan wanita yang pendarahan 12 tahun ataupun Yairus, ya. Karena ini satu pasal sebelumnya. Jadi Yesus habis dia mengajar di bukit, banyak orang ikut dia dan mendengar berita pengajarannya. Maka Markus ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat, Yesus yang mengajak dan mereka mengikuti Yesus. Mari bertolak ke seberang. Markus ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saudara, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus sanggup membuat angin ribut itu diam dan tenang. Tapi menariknya adalah bahwa sekalipun mereka dalam perahu bersama Yesus, ternyata mereka masih mengalami taufan yang mengamuk dengan dahsyat. Bahkan perahu itu mulai penuh dengan air. Ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi siapapun. Ketika naik kapal, naik perahu, lalu ada taufan dan air mulai masuk, maka bakal tenggelam. Kalau itu di darat, tinggal turun dari kendaraan. Tapi kalau ini di laut, saudara, kalau turun dari kapal, ini laut, ini air, ya, dan mereka akan tenggelam. Kapalnya juga, perahunya mau tenggelam. Wah, ini menakutkan sekali. Saudara, satu pelajaran hari ini, nanti kita tahu bahwa Yesus bisa meredakan semua itu. Tapi Tuhan tidak pernah janji bahwa perjalanan dengan Yesus selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tapi yang dia janjikan ada kuasa pertolongannya. Jadi kalau Anda mengalami taufan yang dahsyat, tetap percaya. Yesus berkata tadi di dalam ayat yang ke-40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Nanti di pasal 5 Anda akan temukan bagaimana Yesus mengajar Yairus, sang kepala rumah ibadat, saat mendengar berita anaknya sudah mati. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Ini kira-kira intinya sama. Mengapa kamu takut? Mengapa Anda percaya? Jangan takut, percaya saja. Ya, karena kalau ketakutan naik, percaya akan berkurang. Tapi kalau percaya yang naik, ketakutan akan berkurang. Banyak orang bertanya, gimana Pak? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan? Saudara, kalau orang takut, ya takut. Memang takut ada di dalam dia. Tapi bagaimana itu bisa berkurang, bisa hilang? Ketika percayamu makin besar, engkau bangkitkan iman lebih gede, maka ketakutan akan otomatis berkurang. Ya, jadi saudara, tambahkan percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar dulu bahwa taufan bisa datang. Kalau Anda jadi orang percaya, bukan berarti Anda bebas dari masalah. Masalah masih akan ada, pergumulan masih datang, ya. Tapi percaya, Tuhan melihat semua. Tuhan akan menolong. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya ketemu banyak orang yang kecewa dalam hidup ini, dan dia merasa menderita karena dalam pikirannya salah. Dia berpikir kalau aku sudah jadi Kristen, kalau aku sudah ikut Yesus, maka pasti gak akan ada badai yang datang dalam hidupnya. Pasti gak akan sakit. Kalau sakit doa pasti sembuh. Kalau ada masalah keuangan pasti Tuhan cukupkan. Pasti akan ada. Saudara, memang ada kuasa itu dalam Tuhan, dan itu anugerah mujizat Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih izinkan saudara mengalaminya, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan mau mengajar kita untuk tetap tenang, belajar percaya. Karena tadi ayatnya berkata, Yesus yang mengajak. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak, mereka ikut Yesus. Mereka tinggalkan orang banyak, membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yesus diajak, Yesus ada bersama, Yesus yang mengajak bahkan. Tapi masa Yesus enggak tahu akan ada taufan? Saya percaya justru karena Yesus tahu ada taufan, maka Yesus ajak mereka. Karena Yesus tahu akan ada ombak yang begitu parah, Yesus ajak mereka. Kenapa? Karena Yesus mau mengajar mereka bahwa dunia ini ada banyak badai, dunia ini ada banyak masalah, tetapi jangan takut, percaya saja. Justru di tengah-tengah badai mereka bisa belajar kuasa Tuhan yang tidak akan mereka lupakan, ya, yaitu apa? Kuasa Tuhan yang meneduhkan badai itu. Percaya saja. Belajar percaya di tengah badai. Dan karena itu para murid punya pengalaman menghadapi badai. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan banyak murid lain kebanyakan nelayan. Mereka biasa menghadapi badai, menghadapi angin ribut. Tetapi hari itu mereka begitu ketakutan, karena hari itu badainya lebih dari yang sebelumnya.
Bahkan air sudah masuk dalam perahu. Rasanya sudah mustahil akan tertolong. Rasanya sudah mustahil akan selamat. Makanya mereka dengan ketakutan, Guru kau tidak peduli kalau kita binasa, kita mau mati ini. Saudara, mungkin hari-hari ini ada di antara Anda yang kena COVID-19 atau keluargamu yang kena dan rasanya begitu menakutkan. Badai corona begitu mengerikan. Kalau itu ada di luar sana, kalau Anda menonton ada badai terjadi di tempat sana, ya, wah itu memang ngeri, takut. Tapi kalau badainya ada menghantam rumah Anda, kalau badainya menghantam hidup Anda, itu berlipat-lipat kengeriannya, berlipat-lipat ketakutannya. Kalau kita dulu mendengar COVID-19 di Wuhan di China sana di awal tahun 2020, wah ngeri lihat beritanya. Padahal saudara, di Wuhan itu korbannya hanya 80.000 yang positif dan hanya 4.000 yang meninggal. Tapi hari ini di Indonesia begitu banyak, melampaui itu saudara. Dan masalahnya adalah sekarang masuk ke kota Semarang dengan begitu parahnya. Bahkan mungkin ada yang sudah masuk ke rumah Anda. Ada keluargamu yang sakit. Bahkan mungkin Anda sendiri yang sakit. Waduh ngeri Pak. Sangat menakutkan Bu. Tapi saudara, Anda jangan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan memang tidak janji kita nggak akan menghadapi masalah ini. Masalah alam, masalah penyakit, sakit penyakit, masalah yang memang membawa kepada kematian. Tapi juga banyak yang disembuhkan. Bagianmu adalah jangan takut, percaya saja. Kalau Tuhan memberi anugerah dan kehendak, Dia menyertai, engkau akan bisa melewati badai ini. Tuhan gak pernah janji hidupmu akan mulus-mulus dan baik saja. Bisa ada sakit penyakit, bisa ada kerugian, bisa ada orang jahat kepadamu. Tapi janjinya Dia menyertai dan buat engkau jadi pemenang. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pada endingnya mereka bisa melewati karena Yesus membuat mujizat. Pada akhirnya mereka bisa karena Yesus meneduhkan, menenteramkan. Daud diurapi menjadi raja, tetapi dia harus menghadapi Goliat. Dia harus menghadapi dikejar-kejar Raja Saul, mau dibunuh. Loh, Tuhan mengurapi jadi raja, tapi kenapa menghadapi masalah ini bahkan mau dibunuh oleh Raja Saul? Tuhan memang gak janji jalannya akan rata, tapi yang Dia janjikan menyertai Daud, dan Daud selalu aman dan baik adanya. Tuhan berjanji kepada Yusuf, dia akan menjadi kepala, dia akan menjadi pemimpin yang disembah. Tapi realitanya kakak-kakaknya benci dia dijual jadi budak, bahkan dia difitnah masuk penjara. Tapi saudara, memang Tuhan gak janjikan hidup Yusuf akan mulus-mulus, gak akan ada badai. Tapi Tuhan menjanjikan Dia menyertai. Dia menyertai Yusuf di perbudakan, Dia menyertai Yusuf di penjara, Dia menyertai Yusuf di dalam pemerintahan. Apapun yang dibuat Yusuf berhasil karena tangan Tuhan bersama dengan dia. Oh, Tuhan tidak berjanji
hidup Daniel akan baik saja. Dia masuk gua singa, tapi Tuhan tepati janjinya menyertai Daniel di gua singa, dan singa tidak bisa mengapa-ngapain Daniel. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapi yang menyala. Tuhan menyertai saudara dan saya juga. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Percaya saja. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari angkat tanganmu, katakan, jangan pernah pagi ini kami tidak mau menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau percaya Tuhan. Sekalipun ada badai dalam hidup kami, Tuhan Immanuel tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan sanggup meredakan badai apapun itu. Baik badai COVID-19, baik badai sakit penyakit yang lain, baik badai masalah pekerjaan keuangan, baik badai dalam hati kami. Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikannya. Dalam nama Yesus, Kau tidak pernah janji semua akan mulus, tapi Kau janji menyertai. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu pagi ini merasakan penyertaan Tuhan. Kami berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang sakit, yang positif COVID-19, yang sedang merebak di Semarang sekitarnya ini, juga di banyak tempat di Indonesia. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir. Kuasa bilir Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, bangkitkan iman, bangkitkan pengharapan, percaya pada Tuhan. Dan kami tidak takut lagi, karena Tuhan menjamah kami. Buat anak-anak-Mu yang lain, yang dalam pergumulan apapun juga, Tuhan bentengi, biar kami berharap pada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan bersama. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, jangan takut, percaya saja. Tuhan memberkati.